Kali ini saya akan perkenalkan satu kata kerja yaitu tsukeru. Atau kalau dalam bentuk mas dia tsukemas gitu ya. Nah, ini adalah kata kerja grup 2. Ada tsukemas. Nah, ada ke di sana ya, makanya dia masuk ke grup 2. Nah, tsukeru atau tsukemas ini biasanya ditulisnya pakai hiragana aja, nggak pakai kanji. Biasanya, kebanyakan gitu ya. Nah, tetapi arti dari kata tsukemas ini banyak sekali. Sehingga karena dia ditulisnya biasanya pakai hiragana dan artinya punya banyak sekali arti, maka sering terkendala orang ini tsukeru ini artinya apa ketika nyambung dengan kata yang seperti ini gitu misalnya. Kita dia nyambung dengan kata tertentu, apa kira-kira artinya? Nah, gitu ya. Jadi di sini saya akan coba memperkenalkan beberapa arti dari kata tsukeru ini ya. Ya secara singkat aja lah. Nah, tapi ini ya, kata tsukeru ini kan tadi punya banyak sekali arti. Mungkin antara arti satu dengan lainnya kan nggak nyambung. Jadi ya mohon dimaklumi, karena memang seperti itu keadaannya ya. Saya mulai dari, ini langsung saya kasih contoh kalimat gitu ya. Nanti kita, saya bahas sedikit. Misalnya nih, pertama ada Tobirani kanaguo tsukeru. Nah, ada tsukeru di situ. Artinya adalah memasang. Kanagu itu ini ya kayak logam. Kemudian tobira itu pintu. Jadi kayak itu loh, ininya pintu tuh. Kalau kita biar dia bisa buka nutup itu ada logamnya kan. Apa namanya itu? Yang mungkin sering nukang bisa tahu ya. Nah, itu dipasang di pintu. Sehingga tsukeru dalam kalimat ini artinya memasang. Ya, nah itu pertama. Kedua, berikutnya adalah heiani kurao tsukeru. Heiani kurao tsukeru. Heia itu kamar, kura itu cooler. Ada tsukeru di sana. Nah, tsukerunya ini sudah beda dengan yang pertama tadi. Tsukeru di sini artinya adalah meletakkan, ya. Jadi meletakkan cooler di ruangan. Ya. Heiani kurao tsukeru. Kemudian berikutnya nomor 3, nikki o tsukeru. Nikki o tsukeru. Nikki ya, itu kan catatan diary ya, diary tsukeru. Nah, tsukeru di sini artinya adalah kayak menulis gitu ya. Jadi tsukeru ini sudah beda dengan arti dengan yang nomor 2 dan nomor 1 tadi. Dimana di sini ditulis tsukeru, dia tujuannya artinya adalah untuk gini, menulis catatan untuk dilihat lagi nanti. Diary biasanya kan gitu ya, habis kita nulis nanti kita lihat lagi nanti. Di situ ada nikki o tsukeru. Mungkin kalau sejauh ini teman-teman tahu kata menulis itu cuma kakimas ya, tapi dalam hal ini tsukeru itu bisa punya arti menulis juga. Kemudian berikutnya kalimatnya gini, nomor 4 ini ya, Gijutsu o mini tsukeru. Gijutsu o mini tsukeru. Mini tsukeru. Nah, ini biasanya sudah satu set ya. Mini tsukeru itu sudah satu set. Artinya adalah kayak memperoleh. Memperoleh apa? Gijutsu. Gijutsu itu apa? Keterampilan, teknik gitu ya. Kayak teknologi bisa juga. Nah, itu tsukeru ya. Kemudian nomor 5, misalnya Yuki o kaite michi o tsukeru. Yuki o kaite michi o tsukeru. Yuki itu salju. Nah, kaite itu dari kata kakimas, tapi dengan kanji seperti ini artinya bukan menulis, dia adalah artinya kayak menyekop. Kemudian ada tsukeru. Michi o tsukeru tadi ya. Nah, michi o tsukeru ini artinya adalah karena kita nyekop salju tadi, maka terciptalah itu sebuah jalan. Gitu. Sehingga tsukeru di nomor 5 ini artinya adalah kayak membuat sesuatu itu jadi ada, jadi tercipta kayak gitu ya. Itu tsukeru juga ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini berhubungan dengan kayak pakaian ya. Inu ni kubiwa o tsukeru. Inu ni kubiwa o tsukeru. Kubiwa itu kan ini ya, kalungnya anjing ya. Nah, di sini tsukerunya artinya adalah kayak mengenakan. Mengenakan apa? Biasanya loh ya, ini setahu saya mengenakan kayak cara mengenakannya tuh dililit dulu
Itu ya. Dililit. Kayak kita giniin anjing itu kan dililit juga kan. Kalungnya itu. Nah, itu pakainya tsukeru ya. Bisa pakai tsukeru. Mungkin selama ini taunya apa namanya? Oh, by the way, gelang itu juga bisa ya. Gelang, tsukeru. Kemudian masku ya. Apa namanya? Masker. Itu bisa juga pakai tsukeru. Kalau biasanya mungkin selama ini taunya kata mengenakan pakaian tuh pakai kata kimas ya. Kalau dia di atas, kalau dia di kepala pakai kaburimas, kalau dia di bawah itu pakai hakimas, mungkin seperti itu. Nah, ini tsukeru juga ada. Kemudian funeo kishini tsukeru. Funeo kishini tsukeru, menyandarkan kapal ke pantai. Nah, ini sekarang hubungannya dengan kendaraan. Menyandarkan ini tadi kalimat tadi ya. Itu kalau saya artikan lebih enaknya diucapkan sebagai menyandarkan kapal. Jadi tsukeru ini bisa juga diartikan kayak mendekatkan kendaraan kita dengan tujuan untuk berhenti ke suatu tujuan gitu misalnya. Nah, itu tadi menyandarkan kapal itu kan kapal mau berhenti kan ya. Mungkin menyandarkan kendaraan gitu juga bisa ya. Kuru mau kemana gitu misalnya. Nani ni tsukeru gitu ya. Berarti itu artinya kita menyandarkan kendaraan kita dengan tujuan untuk berhenti gitu. Berikutnya atamao chi ni tsukeru. Atamao chi ni tsukeru. Atama kepala. Chi dari kata chikyu ya, chi-nya itu chi itu tanah. Jadi tsukeru di sini artinya adalah mendekatkan bagian tubuh kita ke suatu objek tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi kepala dideketin ke tanah itu berarti kayak kita lagi ngapain? Lagi bersujud misalnya. Ya. Jadi dalam nomor 8 ini artinya tsukeru-nya adalah mendekatkan bagian tubuh kita ke suatu tertentu ya, dengan tujuan tertentu juga. Berikutnya nomor 9, soushao statorai ni tsukeru. Soushao statorai ni tsukeru. Sousha itu pelari ya. Kemudian stato line itu garis start, tsukeru. Sehingga artinya adalah menempatkan para pelari di garis start. Jadi tsukeru di nomor 9 ini artinya membuat seseorang atau sesuatu agar berada di satu titik tertentu. Dengan tujuan tertentu tentunya ya. Seperti itu. Nomor 10 ya. Mikata ni tsukeru. Mikata ni tsukeru. Mikata ni tsukeru itu artinya adalah kayak kita berpihak. Berpihak itu berarti gimana? Cara pandang kita, cara pikir kita, dan mungkin hati kita sudah kita arahkan biar sejalan dengan kemana kita memihak. Jadi tsukeru itu punya arti seperti itu juga ya. Mikata ni tsukeru itu misalnya. Ya. Jadi ada seperti itu. Itu nomor 10 ya. Nomor 11, bodyguard o tsukeru. Bodyguard itu orang yang jaga kita kan. Nah, tsukeru itu berarti kita artinya adalah tsukeru-nya di sini membuat bodyguard itu ada untuk jagain kita, ngelindungin kita gitu ya. Tsukeru-nya itu punya arti membuat bodyguard itu ada untuk jagain kita. Sudah beda lagi ya sama yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Kemudian nomor 12, Skoshi hanarete tsukete iku. Skoshi hanarete tsukete iku. Artinya skoshi hanarete itu kan sedikit terpisah. Tsukete iku. Nah, ada iku di sana berarti aku akan pergi dengan sedikit terpisah. Tapi maksudnya ini adalah kayak membuntuti. Tsukete iku itu ya. Skoshi hanarete tsukete iku. Sehingga di nomor 12 ini arti kata tsukeru-nya yang mana sudah jadi tsukete ya dalam bentuk T, dia adalah kayak mengekor gitu ya. Tapi sedikit terpisah gitu. Kemudian berikutnya adalah nomor 13, genki yo tsukeru. Genki itu semangat, sehat. Genki yo tsukeru itu jadi kayak membuat atau mendorong dia jadi semangat, jadi sehat gitu ya. Nomor 14, dengto tsukeru. Dengto lampu ya. Terebyo tsukeru, nah, misalnya gitu. Berarti ini nyalain TV, nyalain lampu. Berarti di sini tsukeru-nya artinya menyalakan. Sudah sangat jauh beda dengan yang tadi sebelum-sebelumnya ya. Kemudian berikutnya adalah nomor 15, kyo tsukeru. Nah, kyo tsukeru
Mungkin kalau sering dengar dia sudah dalam bentuk T ya. Kyotsukete kudasai, biasanya gitu ya. Sudah dalam bentuk T. Kenapa? Tsukeru-nya ini kira-kira artinya apa? Nah, tsukeru di sini artinya adalah kayak kita tuh membangkitkan, bukannya memfungsikan atau menggerakkan atau menggunakan panca indera kita untuk merespon suatu keadaan. Ki itu kan bisa dibilang atmosfer, keadaan sekitar ya. Kyotsukeru. Nah, kyotsukeru itu maksudnya tsukerunya itu adalah bikin kita respon ininya ya, panca indera kita dengan situasi sekitar, sehingga bisa dibilang jadi berhati-hati kan. Kyotsukeru. Nah gitu. Berikutnya nomor 16, hanashi o tsukeru. Hanashi o tsukeru. Nah di sini tsukeru itu punya arti kayak ini ya, membuat keputusan, menentukan. Hanashi o tsukeru berarti kayak ini mau ini ya, mau melakukan pembicaraan, tapi tujuannya adalah untuk mengambil keputusan gitu. Hanashi o tsukeru, misalnya gitu. Kemudian berikutnya nomor 17, ngurah raiku koto natsukerareta. Ngurah raiku koto natsukerareta. Nah ini artinya untuk yang nomor 17, tsukeru ini adalah kayak menamai gitu ya. Natsukeru biasanya sudah dalam satu set begitu. Natsukerareru, natsukeru, dinamai, menamai kayak gitu ya. Nah itu tsukeru juga bisa punya arti seperti itu. Kemudian nomor berikutnya 18, keshin o tsukeru. Keshin o tsukeru. Nah di sini artinya adalah kayak memantapkan keputusan gitu ya, memantapkan niat gitu. Tsukeru-nya ini punya arti memantapkan niat, keputusan, tindakan gitu ya. Tsukeru di nomor 18 ini artinya seperti itu. Nomor 19, gohan o tsukeru. Nah ini berarti tentang makanan sekarang. Gohan o tsukeru itu berarti kayak naruh nasi ya di sebuah ya, entah piring kayak, entah mangkok mungkin. Jadi itu ya tsukeru yang artinya meletakkan makanan sekarang ke dalam ya alat makan gitu ya. Kemudian nanigoto ni tsuke soudang shite kudasai. Nomor 20 nih ya, contoh kalimatnya. Nanigoto ni tsuke soudang shite kudasai. Nah, di sini tsukeru-nya ada tsuke tadi ya. Itu bisa punya arti kayak ini ya. Entah apapun, walau apapun kayak gitu ya. Karena kalimat itu nanigoto ni tsuke soudang shite kudasai itu kalau diartikan jadi gini. Apapun itu kamu konsultasi deh sama saya. Nanigoto ni tsuke soudang shite kudasai. Entah tentang apapun itu kamu konsultasi dah dengan saya gitu ya. Nanigoto ni tsuke. Nanigoto ni tsuke. Jadi apapun, tentang apapun gitu ya. Nah, tsukeru-nya sudah tsukeru, dalam hal ini tsuke gitu doang ya. Itu sudah punya arti yang beda lagi. Nah, kemudian arti berikutnya nomor 21 ya. Ada gini. Haki tsukete iru kutsu. Haki tsukete iru kutsu. Nah, di sini artinya adalah sepatu yang biasa saya kenakan, saya pakai. Di sini tsukeru-nya mempunyai arti kayak nunjukin ini kebiasaan seseorang gitu ya. Gitu. Haki tsukete iru kutsu. Berikutnya nomor 23 ya. Ada kalimatnya simpel aja. Itsukeru. Itsukeru ya. Itsukeru itu artinya kayak gini. Memberi penekanan untuk ke lawan bicara gitu ya. Ini aku kasih tahu. Nah, misalnya gitu. Itsukeru. Ini aku bilang ke kamu ya gitu misalnya. Jadi tanpa nyebut anata, omae ya, begitu bilang itsukeru, itu ada tsukeru di sana berarti ditujukan direct ke lawan bicara. Dan ada kesan kayak memberi penekanan di sana ya. Kemudian berikutnya kalimat kayak gini. Kata-kata kayak gini ya. Kaketsukeru. Kemudian yobitsukeru. Yobitsukeru, kaketsukeru. Nah, itu yobimas itu kan memanggil ya. Yobinya ini dari kata yobimas. Yobimas itu memanggil. Yobitsukeru itu berarti kayak saya manggil biar kamu datang gitu. Terus tadi ada lagi saya mention kaketsukeru. Kakeru ya. Itu bisa dibilang berlari ya. Berlari. Nah, ada tsukeru itu
Jadi larinya tuh ditujukan untuk datang ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Kan ada lari ya, asal lari aja, kabur tuh misalnya kan. Ya, kalau yang ini datang ke suatu tempat, nah entah kenapa dia lari gitu ya. Kaket tsukeru, yobi tsukeru. Jadi tsukerunya itu memberi kesan kita manggil, ada tujuan tertentu, biar apa, ada maksud biar datang gitu ya. Nah, itu ya beberapa beberapa kalimat yang ada tsukeru, di mana artinya beda-beda semua. Walaupun sama-sama tsukeru ya. Karena saya bilang tadi, kata ini seringnya dipakai hiragana. Bukan pakai kanji. Mungkin kalau pakai kanji banyak sekali dia. Ya, tapi artinya bisa beda-beda. Mungkin yang dalam keseharian yang yang sering dipakai itu adalah memasang ya. Memasang, mengattach itu bisanya juga bisa ya, mengattach itu. Kemudian menyalakan lampu tadi. Kemudian mengenakan kayak apa, pakaian itu bisa pakai tsukeru ya. Mungkin dalam sehari-hari mengerti 3 itu aja cukup, tapi sama kyotsukeru tadi ya. Tapi kan kalau dicari lagi lebih dalam, ya seperti ini hasilnya. Dia punya banyak sekali arti. Jadi saya harap teman-teman mungkin yang nanti soal JLPT-nya N3 ke atas itu mungkin akan ketemu ya arti-arti yang tadi itu, yang saya mention itu. Mungkin seperti itu ya, ketemu soal-soal yang mulai levelnya kayak gitu. Nah, itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya.